Nah, tadi saya sudah bahas yang pertama adalah tren musiman sebuah novel itu terkait dengan musim dan mood ya. Jadi itu ya tergantung ya itu tadi kayak musim panas, musim kemarau, musim hujan. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ya musim gugur, musim dingin, musim semi sama musim panas ya. Jadi itu bisa mempengaruhi mood seseorang dan bisa mempengaruhi pilihan orang terhadap novel yang dibaca pada saat itu gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau di Indonesia sih misalnya ya novel-novel romantis itu bisa saja novel romantis yang ringan bisa saja kita baca di ketika musim kemarau ya. Misalnya novel dari Terelie, novel Bulan misalnya, itu kan relatif novel romantis yang ringan ya, mungkin lebih enak dibaca pada saat suasana ceria gitu ya. Itu ya pada musim panas lah, musim kemarau gitu misalnya. Jadi itu ya Kak ya, yang pertama gitu tren musiman sebuah novel. Kemudian tren musiman yang kedua adalah tren literatur ya. Jadi tren literatur itu adalah sesuai dengan situasi ataupun tema yang terjadi saat itu. Jadi misalnya pada saat menjelang hari kemerdekaan Indonesia misalnya gitu kan, ya kan banyak orang mempersiapkan dengan berbagai cara ya, misalnya dengan perlombaan-perlombaan misalnya kan, Panjat Pinang dan lain-lain gitu. Nah, dari sisi para penggemar ini literasi, penggemar novel misalnya, bisa jadi mereka suasana hati mereka yang saat itu terpengaruh oleh suasana kemerdekaan ya, suasana perayaan kemerdekaan tuh bisa mereka lebih tertarik untuk membaca buku-buku novel sejarah gitu kan. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Jadi novel sejarah mungkin yang sebelum-sebelumnya relatif nggak terlalu dilirik lah ya oleh para pembaca novel, ya bisa jadi ketika ya, itu tadi menjelang 17 Agustusan akhirnya orang karena suasana hatinya euforianya sedang diliputi suasana perayaan 17 Agustusan ya, akhirnya mereka tertarik untuk baca novel-novel sejarah ya. Misalnya novel dari Ustadz Salim Villa ya, kalau teman-teman pernah lihat, pernah tahu novel Jalinesari terakhir ya, maaf ya kalau salah ya, tapi kurang lebih itu novel mengenai perang Diponegoro ya. Nah, itu yang bisa jadi novel yang cukup tebal, mungkin setebal ini juga lah ya, mungkin sekitar 600-an halaman. Ini kan 600 halaman teman-teman ya novel ini. Nah, itu mungkin kalau di hari biasa males lah baca ya gitu, tapi ketika waktu euforianya lagi sedang ini sedang sedang inilah ya, euforia 17 Agustusan, euforia kemerdekaan, mungkin novel setebal ini pun yang bertemakan sejarah dilahap juga ya. Jadi itu teman-teman suatu tren literasi yang tergantung dengan situasi juga gitu ya. Atau misalnya roman-roman remaja gitu kan ya, ketika roman-roman remaja kan yang biasanya kisah-kisah persahabatan, kisah-kisah percintaan, itu bisa jadi dibaca misalnya ya menjelang hari Valentine misalnya kan. Jadi ya hari Valentine kan tidak hanya ya kalau yang saya baca ya, saya tahu ya, saya terus terang tidak pernah terkait dengan ataupun terlibat ya dengan perayaan Valentine, tapi yang saya amati mungkin identik dengan coklat misalnya. Nah, bagi para penggemar novel, bagi para penggemar literasi ya bisa jadi suasana hati mereka waktu itu ya karena ya diliputi oleh Valentine ya. Jadi mereka mungkin lebih akan membaca novel-novel roman percintaan gitu, novel-novel roman remaja misalnya. Jadi itu teman-teman tren kedua ya, tren literatur atau yang membuat orang tertarik membaca jenis literasi tertentu, jenis bacaan tertentu ya karena terpengaruh oleh suasana pada saat itu gitu.